dikerjakan. Itu Pak. Artinya setelah saudara saksi membuat APS, itu memang cocok dengan pemaparan ataupun barang-barang yang dipunyai oleh Pak Lusiwo? Nah, saya tidak tahu bahwa itu punya Pak Lusiwo, tapi itu berdasarkan perencanaan yang akhirnya diserahkan ke kami oleh asisten perencanaan tadi Pak. Oleh perencanaan. Dari penuntut umum cukup? Ya, dilanjutkan di sementara majelis. Silakan. Terima kasih majelis yang mulia. Saudara saksi Insinyur Rizal Abdullah. Ya, tolong disimak. Saudara menjadi kepala dinas PU terakhir katanya. Saudara berkarir di PU sudah sejak tahun 1988. Ya, tentu saudara berpengalaman sekali menangani Betul Pak proyek. Jaksa. Pertanyaan saya, sejak kapan saudara mengetahui adanya rencana kegiatan SEA Games 2011? Oh, jadi Sudah lama Sudah atau lama. baru saja? Sudah Karena lama. Oke, kami- terima kasih. Sejak lama ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, sejak kapan saudara mulai mengetahui ada rencana proyek Wisma Atlet untuk SEA Games? Sejak kapan? Apa baru tahun 2010 atau sebelumnya? sejak kita sudah mengusulkan Pak. Sejak usul. Iya. Oke, terima kasih. Proyek Wisma Atlet dibiayai dari APBNP. Betul Pak Jaksa. Ya. Apakah saudara mengetahui perbedaan proyek yang bersumber dari APBNP dan APBN? Saudara penuntut umum ini sudah pendapat, jadi langsung saudara pertanyakan saja, yang sifatnya bertanya, ya, bukan menggali pendapat. Ya, silakan. Terima kasih Mas Hakim. Ini menarik sekali karena proyek. Saudara silakan langsung bertanya saja. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan saya, sepengetahuan saudara, proyek pembangunan Wisma Atlet itu jauh-jauh direncanakan sebelumnya, atau proyek yang tiba-tiba harus saudara laksanakan tahun 2010? Sepengetahuan saudara saksi, jauh-jauh direncanakan atau baru diketahui kemudian? Kalau jauh-jauh direncanakan punya keinginan, Iya. itu iya. Karena kita begitu Pak Gubernur mengatakan kita akan berusaha untuk dan menjadi tuan rumah SEA Games, semua kita sudah harus siap-siap secara keseluruhan, bukan cuma Wisma Atlet. Oke. Ini hanya sebagian, Pak. Ya, oke, terima kasih. Iya, masih. Lanjutannya, apakah proyek pembangunan Wisma Atlet itu pernah diajukan di dalam RAPBN 2010? Pengajuan 2010 itu biasanya dianalisa di 2009. Nah, 2009 itu apakah sudah pernah Belum. diajukan? Belum. Betul, Bapak. Terima Jadi kasih saya- Majelis Hakim. Jadi, Saudara ditujukan kepada saksi ya. iya, Ya. iya. Terima kasih. Terima kasih atas keterangan. Oke. Ya, silakan Ini menarik dilanjutkan. sekali. Ya, ya. Oke, dilanjutkan oleh teman Ya, kami. silakan. Dilanjutkan. Saudara PH tenang ya, tenang ya. Ya, tenang untuk mengikuti. Mohon majelis, Ya. para PH itu kayaknya kok ketawa-ketawa begitu. Loh. Nah, Sudah ya, maaf, untuk karena itu penilaian kelompok. semuanya bisa tenang. Ya, silakan penuntut umum. Saudara saksi Pak Insinyur Rizal Abdullah. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa
di awal usulan untuk proyek Wisma Atlet itu 400 miliar, benar ya? Betul, Pak Jaksa. Ya, tidak. Ketika mengusulkan proyek Wisma Atlet ini ke pemerintah maupun ke DPR 400 miliar, apa yang menjadi dasar ketika ketemu angka 400 miliar? Ya, ini mungkin bercerita teknis ya. Saya ingin tahu, kemudian ketika Anda penuntut umum satu persatu. Yang saudara tanyakan pertama apa? Silakan. Untuk ketemu kenapa ketemu 400 miliar? Karena kami di teknis ini kita akan menampung berapa banyak orang, berapa luasan yang dibutuhkan, kemudian sarana-sarana apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Kita hitung secara estimasi, Yang Mulia, sehingga Pak penuntut umum maksud kami, sehingga itu keluar angka yang kita ajukan. Begitu demikian. Tadi kan saudara Sasid mengatakan bahwa dalam surat ini dalam perencanaan ya, tidak memakai konsultan. Kemudian saya yakini juga di Dinas PU itu ada beberapa ahli untuk menghitung strukturnya ataupun biaya-biaya. Apakah 400 miliar itu kemudian ketika diusulkan itu sudah disertai dengan desain? Belum. Jadi pradesain namanya. Gambar image supaya bisa menjelaskan orang yang 400 itu ini loh bentuknya. Apakah Dinas Cipta Karya PU atau Pemda Sumatera Selatan pernah meminta bantuan untuk membuat usulan gambar desain proyek ataupun rencana anggaran biayanya dari Universitas Sriwijaya? Mungkin kami minta izin menjelaskan sedikit. Ini kan dari komite Yang Mulia, kemudian Pak Bajasa, itu komite itu saya pribadi, Rizal Abdullah. Kami meminta Dinas PU Cipta Karya untuk membuat perencanaan, dan Dinas PU Cipta Karya ini bekerja sama membuat MOU dengan Universitas Sriwijaya karena ini banyak masalah ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Kita kerjasama dengan Universitas Sriwijaya untuk sama-sama merencanakan Wisma Atlet ini. Masih. Ketika turun anggaran 200 miliar, mungkin bisa dijelaskan kenapa kemudian muncul pemaparan Geoprang itu atau Paulus Willow? Bisa dijelaskan? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa perencanaan kita ini sudah dinilai dan itu masih Pak Gubernur meragukan untuk bisa dilaksanakan, sehingga kita diusulkan untuk melakukan studi banding. Nah kemudian ada teman yang tadi Paul Iwo itu bahwa mereka juga ada perencanaan ini, sehingga ya karena waktu memang sudah sangat mepet apa yang diceritakan Pak Lipin tadi, kami melihat pemaparan dia dengan apa-apa yang sudah kita lihat, dan di sana tentunya bukan kami terima saja. Kami juga ada perbaikan-perbaikan di sana di perencanaan itu. Misalkan kami ambil contoh, dindingnya tidak boleh memakai bahan tertentu. Kita pakai harus yang cukup kuat dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Sehingga kemudian saudara dipertemukan oleh Paulus Willow kepada Idris. Tidak. Nah, saudara kan ketemu dengan Idris dan Paulus Iwo. Benar tidak? Tadi keterangan saudara. Saya ditemukan tadi itu bukan memang orangnya sama, tetapi melalui Pak Idris, Pak Sesmen. Melalui Pak Sesmen. Pak Wapid tadi, bukannya dalam rangka ini. Kita dalam rangka Pak Wapid tadi memperkenalkan itu terlebih dahulu. Cukup aja. Untuk dilanjutkan. Silakan, yang sudah ditanya jangan diulang. Terima kasih, Majelis. Saudara saksi Rizal Abdullah. Saudara dalam rangka terkait ini pengusulan anggaran tentang proyek Wisma Atlet ini, berapa kali membicarakan dengan Pak Wapid? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah dengan Pak Wapid. Ke Kemenpora berbicara dengan siapa? Pak Muhaimin. Oh, Pak Muhaimin. Staf di pejabat. Asdep dia, Pak. Bukan staf. Dia adalah kepala atau asisten deputi prasarana dan sarana kalau tidak salah judulnya. Ya, apa namanya jabatannya. Okay. Karena dia memang tepat di sana. Kalau dengan Pak Wapid, pernah tadi kan disampaikan pernah bertemu? Saudara penuntut umum, coba ya sambil ditelaah. Tadi sudah menjawab tidak pernah.
Ya, silakan. Oke. Tadi saudara menjelaskan pernah melakukan pertemuan, juga akhirnya melakukan pertemuan dengan saudara Rosa dan Idris yang membisikkan bahwa akan ada orangnya Pak Wafid. Benar nggak? Iya. Ya. Nah, pada saat pertemuan tersebut yang berkeinginan berpartisipasi itu dari saudara Rosa atau saudara Idris? Jadi Ibu Rosa mengatakan bahwa dia ada minat ini dan yang akan mengerjakan Pak Idris ini orangnya. Itu kira-kira dialognya pada saat itu, Pak Jaksa. Jadi yang diperkenalkan ada Ibu Rosa, cuma yang akan mengerjakan nanti Pak Idris. Ya. Oke. Saudara saksi dengan Pak Idris akhirnya berapa kali melakukan pertemuan? Tadi sudah dijelaskan, ada pertemuan pertama, kedua, gitu ya. Tiga kali ya. Oke, baik. Untuk saudara saksi Arifin, Iya. kontrak untuk proyek Wisma Atlet kapan? Kontrak 16 Desember 2010. Dengan nilai anggaran 191 sekian. 191 sekian. Oke. Saudara saksi tadi dijelaskan juga pernah menerima dokumen melalui email. Yes. Yang ditanyakan oleh rekan kami, benar? Dari Aminuddin. Kami terima dari Pak Aminuddin, Pak. Ya. Iya. Apakah pernah juga menerima email dari Wawan Karmawan? Tidak pernah ya. Tidak pernah. Iya. Yang tadi sudah dijelaskan gambar desain company profilnya itu. Itu jadi bukan dari email itu, Pak. Mereka bawa company profilnya. Company profile dari Aminuddin langsung. Yang dari Wawan Karmawan. Oh, Wawan Karmawan. Iya. Itu tadi. Nah, apakah saudara tahu apa tujuannya memberikan itu data-data itu? Mau menang mungkin. Mau menang tender. Enggak. Jangan mungkin ya. Apa yang saudara ketahui? Yang dari Wawan Karmawan itu apa? Disampaikannya apa? Untuk apa itu? Ya, dia memperlihatkan ini kualifikasi perusahaan kami gitu, Pak. Hanya khusus untuk DG itu. Iya. Yang disampaikan. Iya. Oke. Dilanjutkan. Dilanjutkan ke Pak Rijal. Saksi Saudara Rijal, tadi saudara menerangkan ikut ada paparan dengan Polres Ciprang, dengan Idris ya. Apakah kemudian hasil paparan atau desain gambar itu kemudian yang dijadikan dibawa oleh PT DGI dalam pelelangan? Dari yang karena saudara ada tambahan-tambahan gitu dalam perencanaan itu menjadikan dasar dari PT DGI yang mengajukan kepada pelelangan, ikut pelelangan. Jadi gambar itu dibuat mereka memaparkan, ya kami koreksi. Ada beberapa yang perlu kita koreksi. Ya. Nah, kemudian dari koreksi kita itulah yang nanti akan menjadi gambar yang diterima oleh asisten perencanaan kita untuk dikembangkan menjadi dokumen tender. Oh, dokumen tender. Ya, tapi sudah dikoreksi. Itu sebelum pelelangan itu ya? Oh, iya, sebelum ya. Sebelum. Selanjutnya setelah itu dari hasil koreksi memang kemudian oleh PT DGI dibawa ke dalam pelelangan, itu jadi dokumen juga hasil dari koreksi-koreksi termasuk itu. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kepada Pak Rijal. Ya, silakan Pak Rijal. Apakah silakan dijawab? Kami masih bingung pertanyaannya. Jadi kan tadi saudara menyatakan bahwa dalam perencanaan itu jadikan dokumen, ada pertemuan dari paparan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana disampaikan Pak Abraham kemarin, hari ini akan ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian. Detailnya ada dua hal yang akan disampaikan oleh Pak Abraham kepada teman-teman sekalian. Langsung saja kepada Pak Abraham. Ya, terima kasih. Jadi jumpa pers kita hari ini ada dua ya. Pertama, masalah pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana kasus korupsi suap pembangunan Wisma Atlet. Pertama, kemudian yang kedua, ini ada yang menarik. Jadi jangan cuma penetapan tersangka yang menarik, ini ada dua yang menarik. Ada anak yang bernama Fahma Waluya Rosmansa, kelas 2 SMP Bandung, usia 14 tahun. Yang bersangkutan menemukan ya, atau mengembangkan video game. Video game ini adalah video game permainan yang boleh dikategorikan permainan yang mengkampanyekan tentang anti korupsi, gitu ya. Sehingga sebentar ada demo, ya, ada presentasi dari adik kita Fatma, bagaimana dia memainkan gamenya. Gamenya dinamakan itu game anti korupsi. Ini yang ditemukan oleh adik Fatma, sehingga ke depan game ini kita harapkan sebagai wadah kampanye anti korupsi di level anak-anak sekolah dasar maupun SMP. Jadi ada dua hal. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang pertama tadi, bahwa ada beberapa kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini yang sudah menjadi perhatian publik, dan alhamdulillah kasus-kasus tersebut ada yang sebagian sudah dituntaskan oleh teman-teman di luar, kemudian ada juga yang masih tersisa, dan ini terus-menerus menjadi perhatian publik dan juga perhatian teman-teman jurnalis yang setiap harinya memberitakan, tiada hari tanpa memberitakan kasus-kasus tersebut, sehingga kita pandang perlu bahwa kasus-kasus ini harus dijelaskan secara transparan ke hadapan publik agar tidak menimbulkan, pertama, pro kontra, dan kedua, tidak menimbulkan akses-akses yang tidak diinginkan. Mengenai kasus suap pembangunan Wisma Atlet, ini ada pengembangan yang lebih jauh, sehingga dipandang perlu bahwa dulu ya. Pertama kita akan menjelaskan ya perkembangannya dari kasus suap Wisma Atlet ini, yang pada hari ini tentunya kasus tersebut menemukan fakta-fakta hukum, ya, fakta-fakta hukum baru, dan menemukan dua alat bukti berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga kita berkesimpulan bahwa dalam kasus ini ditemukan tersangka baru atau pengembangan dari kasus sebelumnya. Adapun tersangka baru, ya, ya, jadi kita tetapkan tersangka baru ini berdasarkan dua alat bukti, ya, dua yang kita punya. Jadi tersangka baru ini adalah sebelumnya saksi, ya, inisialnya AS Abraham Samad. Jadi tersangka barunya adalah inisialnya AS, ya.
seorang perempuan yang tadinya saksi. Pasal yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah pertama pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke? Oke, dan poin kedua, saya lupa sampaikan, yang bersangkutan kita sudah lakukan pencegahan bersama seseorang yang berinisial WK. Sabar dong. Jadi kasus ini kita kembangkan terus ya. Jadi AE ini adalah pintu masuk kita untuk mengembangkan lebih jauh. Jadi insya Allah akan ada tersangka-tersangka yang akan kita bisa dikenakan. Oke? Ya. Kita masuk poin dulu ya. Dari ini dong. Pak S, ini penetapannya dia tahu. Siapa? Pak S? Pak S yang mana? Ya, kenapa? Kenapa? Kemarin. Kemarin ya Pak, kliniknya. Ya. Pak, kalau Bu Miranda kemarin ada perannya itu, kemarin peran. Nah, kalau Bu Ayu ini apa perannya? Dia pasal 5, ya. Saya ulangi lagi. Diduga menerima suap atau menerima janji, ya. Menerima janji dan hadiah. Jadi itu pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 huruf A. Pak, kok lama ditetapkan, Pak? Jadi gini, untuk menetapkan seseorang jadi tersangka itu harus didukung oleh dua alat bukti yang kuat berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, ada. Dua alat bukti ini yang menimbulkan penafsiran biasa antara persepsi publik, ya, sekali lagi, dua alat bukti yang akan menimbulkan penafsiran ganda antara persepsi publik dan rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pak, mereka kan ditetapkan tersangka tapi sudah dicekal. Sehingga terkadang sebuah kasus di mata publik seolah-olah sudah memenuhi dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dalam konteks rumusan yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biasanya dua alat bukti itu belum terpenuhi. Sehingga memang biasa ada persepsi yang berbeda antara persepsi publik dan rumusan yang ada di dalam undang-undang kita. Pimpinan yang lain satu ke Moskow,
salah satu kapan dijadikan tersangka, Pak? Ya. Pernah ada hubungan spesial Pak dengan penyidik itu Pak. Apakah tidak akan mengganggu proses penyidikan nantinya karena teman-temannya yang punya hubungan dengan 2S itu kan masih pada di situ. Ya. Jadi yang pernah berhubungan dengan AS itu kan sudah dikembalikan ya. Itu satu. Kemudian kedua, memang kita akan melakukan bersih-bersih ke dalam, ya, sehingga orang-orang nantinya yang dianggap bisa menghambat, ya kita lakukan treatment khusus lah. Siapa tadi itu anak apa? Yang lain, Pak. Jawab, Pak. Nanti lah, ini kan mengenai alat bukti ya. Alat bukti itu kita tidak boleh sampaikan di depan publik. Jadi mengenai alat bukti itu kita tidak boleh menyampaikan ke depan publik karena itu bagian dari strategi penyidikan. Ya, bukti ini adalah bagian yang kita sembunyikan untuk pada akhirnya nanti kita sampaikan di depan persidangan. Tadi saya sudah sebutkan pasalnya, ini ya, pasal 5. Jadi ada hal-hal yang sangat substantif yang sudah menyangkut konteks dua alat bukti itu tidak akan kita sampaikan ke depan publik. Saya kiri, Pak. Itu mereka dicegah, tapi belum ditetapkan tersangka. Maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kasus ini tidak berhenti pada penetapan AS. AS ini adalah pintu masuk dan kita harapkan kita kembangkan terus kasus ini dan pada akhirnya akan ada tersangka-tersangka yang lain yang bisa kita ungkap ya. Kapan ditahan, Pak? Kapan ditahan, Pak? Jadi semua orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus Ismail, ya, kalau dia memenuhi dua alat bukti yang cukup, maka kita jadikan tersangka, ya. Bapak tadi ngomong soal bersih-bersih, Pak, ya. Itu memangnya kondisi di dalam itu. Itu tadi pemirsa konferensi pers yang masih berlangsung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Abraham Samad baru saja mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus suap Wisma Atlet, yaitu Angelina Sondah dan juga Iwayan Koster. Dan pemirsa, kini kita sudah terhubung dengan Denny Kailimang, Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat, terkait dengan penetapan Angelina Sondah sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet. Selamat sore, Pak Denny. Selamat sore, Pak Denny. Pak Denny, selamat sore. Ya, nampaknya hubungan telepon kami dengan Pak Denny terputus. Kami nanti akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Denny Kailimang. Ya, selamat sore Pak Denny. Selamat sore. Ya, Pak Denny, bagaimana tanggapan Anda terhadap penetapan tersangka terhadap Angelina Sondah, Pak? Ya, saya belum tahu juga apakah sudah diumumkan oleh KPK. Ya, baru saja sudah diumumkan oleh Abraham Samad bahwa ada dua tersangka baru, yaitu salah satu Angelina Sondah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Iya, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya aturan organisasi Partai Demokrat itu ada. Ya, jadi disinilah nanti dari komisi pengawas akan mendapatkan data-data ini, ya. Nanti menunggu semua surat-suratnya apa semua. Kalau memang sudah didapatkan,
Komisi Pengawas akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan untuk mengambil suatu putusan, karena ini menyangkut masalah kader yang kebetulan sebagai wakil sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Iya. Bapak, apakah sampai saat ini sudah ada permohonan bantuan hukum gitu dari Divisi Hukum Partai Demokrat oleh Angelina Sonda? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Sampai saat ini belum ada ya, Pak Denny ya? Ya, belum ada ya. Kemudian nantinya sikap tegas dari partai sendiri seperti apa, Pak Denny? Nah, itulah tadi saya katakan bahwa kita punya aturan main di dalam Partai Demokrat yang berdasarkan anggaran dasar, bahwa Komisi Pengawas ini akan mendeteksi semua data-data dan kejadian-kejadian yang jadi berita ini kan ya. Kemudian kemungkinan akan memanggil atau cukup dengan satu surat-surat yang didapatkan tentang status dari salah satu kader yang kebetulan kader Demokrat ini adalah sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Nah, kalau sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, maka ada aturan-aturannya untuk dinonaktifkan di dalam arti kata atau diberhentikan sebagai pengurus nantinya. Jadi nanti artinya Pak Denny, Komisi Pengawas ini akan menyerahkan hasil investigasinya kepada Dewan Kehormatan. Kemudian Dewan Kehormatan yang akan mengambil keputusan, dan yang melaksanakan ini adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Pak Denny, artinya saat ini sudah nonaktif atau masih akan diusulkan nih Pak? Belum, ini kan dalam tahap ininya baru pemberitaan kan. Dari pemberitaan kemudian diselidiki, dikumpulkan data-datanya apa semua oleh Komisi Pengawas. Setelah itu Komisi Pengawas menyerahkan kepada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan kemudian memutus dan menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk mengeksekusi putusan tersebut. Ya, Pak Denny, apakah Partai Demokrat saat ini mengetahui posisi Ibu Angelina Sonda ada di mana? Karena tadi di rapat di DPR juga tidak hadir begitu, Pak? Ya, mana partai bisa tahu kegiatan anggotanya? Nggak mungkin lah itu, ya. Ya. Itu kan kegiatan sehari-hari dia, mana monitoring kan? Ya. Artinya sebentar lagi akan ada pertemuan dari Partai Demokrat untuk membahas ini, Pak ya? Nggak perlu. Itu kan tugas daripada Komisi Pengawas. Ya, tugas daripada Komisi Pengawas untuk mengumpulkan semua data-data ya tentang apa yang dituduhkan disangkakan kepada Angelin kalau dia sudah benar-benar jadi tersangka, dan surat panggilan dari KPK dalam hal ini dengan status tersangka. Nah, itu dikumpulin semua oleh Komisi Pengawas. Berdasarkan itu kemudian Komisi Pengawas memberikan satu kesimpulan dan menyerahkan kepada Dewan Kehormatan. Ya, nanti Dewan Kehormatan yang ambil keputusan. Begitu prosedur yang ada di Partai Demokrat. Kalau biasanya sanksi yang diberikan apa, Pak, bila sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu? Ya. Biasanya apa sanksi yang diberikan? Salah satunya itu adalah ya harus dari jabatannya sebagai wakil sekretaris. Itu diantaranya ya. Mundur atau kemudian mungkin kalau sampai kepada tingkat ada putusan apa semua, mungkin di dalam ini diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Denny Kalimang untuk waktunya bersama kami. Selamat sore, Pak. Dan pemirsa, Breaking News masih akan berlanjut bersama rekan kami Farah Dila. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.